warahmatullahi wabarakatuh. 335 Siapa yang kamu cintai? 5. Pergilah, tinggalkan Leng Xicheng, menjauh darinya. Gu Qingqing tidak ingin menghabiskan tenaganya untuk Leng Xicheng. Ia tidak ingin diejek oleh para orang ketiga itu lagi. Bahkan, ia lebih tidak ingin melihat Leng Xicheng dan Su Zipei saling mencintai. Gu Qingqing tidak ingin mencintai Leng Xicheng lagi. Nona, kita pergi kemana? Sopir tiba-tiba bertanya dan pertanyaan itu langsung membuat Gu Qingqing membeku. Iya, pergi kemana, pikirnya, dunia ini begitu besar, tetapi tidak ada tempat untuk dirinya. Gu Qingqing tidak bisa kembali ke Villa Xishan karena Leng Xicheng mungkin akan kembali dengan cepat untuk membereskannya. Ia juga tidak mungkin pergi ke apartemen Qingcheng karena itu adalah tempat Leng Xicheng tidur dengan wanita lain. Ia lebih tidak mungkin pergi ke rumah tua keluarga Leng karena itu adalah tempat tinggal orang tua Leng Xicheng. Tidak pantas baginya untuk ke sana. Gu Qingqing semakin tidak mungkin kembali ke rumah orang tuanya. Bahkan, jika ia kembali, ia takut ibu dan kakaknya akan mengirimnya kembali ke Villa Xishan dan meminta maaf kepada Leng Xicheng. Meminta maaf? Mengapa Gu Qingqing harus meminta maaf? Apakah aku membuat kesalahan? Pikir Gu Qingqing. Tidak apa-apa jika Leng Xicheng pergi bermain-main dengan para wanita itu. Lupakan saja tentang Leng Xicheng dan Su Zipei yang masih saling mencintai. Tetapi, Chen Wenji masih melabrak Gu Qingqing, menghinanya, dan bahkan menuduhnya mencuri barang. Apalagi, barang yang dicuri itu adalah barang yang diberikan Leng Xicheng. Belum lagi, kejadian itu diketahui oleh Su Zipei. Bahkan, ketika Leng Xicheng mengejar Gu Qingqing, suaranya masih begitu tajam. Apakah pria itu khawatir Gu Qingqing akan menakuti kesayangannya, Su Zipei? Kalau begitu, siapa dirinya di mata Leng Xicheng? Dari awal hingga akhir, Gu Qingqing hanya seorang peran pendukung dan sebuah bayangan yang tidak penting. Pergi, 3 putaran secara acak dulu saja. Baik. Sopir tersebut dapat melihatnya. Pertengkaran antara suami istri juga tidak perlu banyak komentar. Sopir pun mengemudikan taksi sampai 3 putaran. Gu Qingqing merasa ragu dan menghidupkan ponselnya. Kemudian, ia segera menelepon Lin Zuyi. Maaf, Presiden Lin, saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini dan tidak bisa pergi untuk makan. Gu Qingqing telah membuat janji dengan Lin Zuyi, tetapi sekarang ia malah pergi sendiri. Tentu saja ia harus mengabari Lin Zuyi. Oh, tidak apa-apa, jika ada sesuatu, kamu pergi dulu saja, jawab Lin Zuyi sambil meminum segelas anggur dengan santai. Ia tahu pasti ada masalah yang terjadi di sana. Maaf. Gu Qingqing menutup telepon. Namun, saat ia baru saja ingin menutup telepon, ia langsung menerima sebuah panggilan telepon lagi. Di sini, Leng Xicheng masih terus saja tidak bisa menghubungi telepon Gu Qingqing. Ia sangat marah hingga rasanya nyaris menggila. Leng Xicheng berpikir sebentar, kemudian berbalik dan berjalan memasuki aula. Bukannya naik ke lantai atas untuk memeriksa seluruh masalahnya, ia malah pergi ke tempat parkir bawah tanah untuk mengejar Gu Qingqing. Saat ini, tidak ada hal yang lebih penting daripada Gu Qingqing. Leng Xicheng berlari pelan dan segera menemukannya mobil sendiri. Ia mengendarai mobilnya keluar dan saat hendak membayar biaya parkir, ia cepat-cepat mengeluarkan selembar 100 RMB. Ia juga tidak menunggu petugas untuk memberi kembalian dan langsung bergegas keluar. Leng Xicheng mengemudikan mobilnya ke arah jalan raya. Ada banyak mobil dan taksi yang Gu Qingqing tumpangi dengan cepat menghilang. Leng Xicheng berpikir sebentar, kemudian memutar setir dan melaju ke arah Villa Xishan. Bagaimanapun, ini juga adalah rumahnya. Gu Qingqing pasti akan kembali. Begitu mobil Leng Xicheng tiba di Villa Xishan, pembantu maju dan menyapa, "Tuan." Wajah Leng Xicheng serius saat ia bertanya, "Di mana Nyonya?" "Nyonya masih belum kembali," jawab pembantu sambil menggelengkan kepalanya. "Apakah Nyonya sempat menelepon?" Pembantu menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak." Leng Xicheng menelepon Gu Qingqing sekali lagi, tetapi ponsel Gu Qingqing dimatikan. "Tuan, apakah Tuan ingin?" Pembantu ingin bertanya apakah Leng Xicheng ingin minum air, tetapi malah dipaksa mundur oleh pandangan Leng Xicheng yang seakan ingin membunuh. Leng Xicheng langsung duduk di ruang tamu. Ia menunggu Gu Qingqing sambil meneleponnya. Gu Qingqing tidak kunjung kembali dan ponselnya juga selalu dalam kondisi dimatikan. Leng Xicheng terus menunggu hingga langit sudah mulai cerah. Kedua matanya pun menjadi merah dan bahkan ia sendiri sudah mau menyerah. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa ponselnya akhirnya akan berdering.
Gu Qingqing berinisiatif menelepon Leng Xicheng. 336 Siapa yang kamu cintai? 6. Ketika Leng Xicheng menerima panggilan telepon itu, ia sama sekali tidak bisa mempercayai bahwa ini adalah kenyataan. Leng Xicheng menunggu sepanjang malam dan menelepon sepanjang malam, namun ia tidak mendapat jawaban apapun dari Gu Qingqing. Ia jelas tidak menyangka bahwa Gu Qingqing akan berinisiatif meneleponnya sekarang. Leng Xicheng sampai meletakkan teleponnya agak jauh, menghadap cahaya matahari yang masih redup, dan melihat nama Gu Qingqing yang tertera di layar ponselnya. Setelah itu, baru ia mengambil ponselnya dan sudah tidak sabar untuk menjawab panggilan telepon itu. Halo. Leng Xicheng menunggu sepanjang malam hingga hampir gila. Ia juga sengaja merendahkan suaranya untuk mengendalikan suasana hatinya yang gembira. Apalagi, ia telah menunggu selama sepanjang malam. Suaranya agak serak sehingga terdengar seperti orang yang baru dibangunkan dari tidur nyenyak, dan tampak agak tidak senang. Di sana, tidak terdengar suara Gu Qingqing yang telah lama ditunggu-tunggu. Ia malah mendengar suara meraung dari sana. Leng Xicheng, apakah itu kamu? Leng Xicheng sontak tercengang. Suara ini agaknya terdengar tidak asing. Leng Xicheng memegang ponselnya agak jauh darinya, mengerutkan kening, dan bertanya, kamu siapa? Di mana Gu Qingqing? Aku pamanmu. Li Yuyu benar-benar tidak bisa menahan diri dan mulai marah-marah. Kamu masih tahu tidak bahwa kamu memiliki seorang istri bernama Gu Qingqing? Aku takut kalau dia mati di luar, kamu pun tidak akan peduli. Li Yuyu sangat marah. Kemarin malam ketika hari sudah larut, ia menelepon Gu Qingqing untuk memberitahu bahwa hari ini Leng Xicheng dan Su Zipei akan mengadakan konferensi pers serta perjamuan di Hotel Yancheng. Li Yuyu ingin Gu Qingqing pergi dan menangkap orang ketiga. Tanpa disangka, kalimat pertama Gu Qingqing pada Li Yuyu adalah, bolehkah aku tinggal di rumahmu? Suara Gu Qingqing terdengar sangat lelah, seolah-olah mengatakan kata-kata ini menguras seluruh tenaga yang tersisa di bagian terdalam tubuhnya. Li Yuyu terkejut dan langsung menjawab, boleh. Kamu tahu di mana rumah baruku? Kamu datang saja. Setelah orang tua Li Yuyu bercerai, rumah yang mereka tinggali sebelumnya telah terjual dengan cepat. Li Yuyu dan ibunya membeli lagi apartemen kecil dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Setelah direnovasi, mereka sudah bisa memindahkan barang-barang mereka dan tinggal di sana. Meskipun kecil, rumah baru ini malah terasa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang mewah itu. Ketika Gu Qingqing datang, Li Yuyu melihat ekspresi wajah Gu Qingqing yang tenang. Tampaknya temannya itu tidak menerima pukulan yang kuat. Ketika Li Yuyu bertanya kepada Gu Qingqing, ia hanya menjawab, tidak apa-apa. Apa yang bisa menjadi lebih buruk lagi? Mungkin hanya perceraian saja. Hanya karena sebuah perceraian, dunia tidak akan berhenti berputar. Gu Qingqing juga tidak akan benar-benar mati karena sakit hati. Li Yuyu masih ingin bertanya sesuatu, tetapi Gu Qingqing langsung berkata, aku agak lapar. Bolehkah aku makan dulu? Li Yuyu mengangguk dengan polos. Ia melihat Gu Qingqing terdiam, menundukkan kepala, dan memakan semangkok besar mie. Nafsu makan Gu Qingqing biasanya tidak sebesar ini. Tetapi, saat Li Yuyu melihat Gu Qingqing masih bisa makan, itu berarti suasana hatinya juga tidak terlalu buruk. Setidaknya masih ada nafsu makan, kan? Karena Gu Qingqing datang, Li Yuyu hanya bisa tidur dengan ibunya malam ini. Sebelum tidur, mereka berdua orang masih saling mengucapkan selamat malam. Tetapi, Li Yuyu hanya tertidur sebentar dan bangun lagi dari tempat tidur dengan linglung. Saat Li Yuyu ingin berjalan ke ruang tamu untuk meminum air, ia tiba-tiba mendapati bahwa lampu kamar mandi tidak dimatikan. Li Yuyu masih mengira ia lupa mematikan lampu setelah mandi. Ia ingin membuka pintu kamar mandi dan mematikan lampu. Tanpa disangka, pintu kamar mandi ternyata terkunci. Li Yuyu benar-benar terbangun karena terkejut. Ia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbalik dan berjalan ke kamar Gu Qingqing. Begitu ia sampai di sana, ia melihat tempat tidurnya masih rapi dan tidak ada orang. Gu Qingqing masih belum tidur. Banyak adegan buruk yang langsung melintas di benak Li Yuyu. Ia berpikir tentang perilaku Gu Qingqing yang tidak biasa hari ini. Apakah Gu Qingqing tidak bisa berpikir jernih dan ingin bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya di kamar mandi? Selanjutnya bab 337 Siapa yang kamu cintai 7.